Ya, seperti biasa saya menikmati tadi dari Ulil ya. Ada sebuah pencarian lain dari cendekiawan yang mencoba menafsir Quran yang nanti ujungnya lebih friendly, lebih ramah kepada LGBT. Bagi kita yang muslim dan modern, memang isu LGBT ini sekarang ini menjadi isu yang paling krusial ya. Karena dia menjadi titik tengkar budaya yang paling ekstrim dari dunia barat dan dunia muslim. Bagaimana kita merespon LGBT, dunia barat dan dunia muslim itu memberikan satu respon yang berbeda ya. Nah, saya membaca seperti biasa data ya. Ini Pew Research tahun 2013 di 39 negara, baik negara barat, negara mantan komunis, dan negara muslim, dengan pertanyaan yang sama. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah LGBT ini bisa diterima? Nah, ini menunjukkan tren yang standar di semua negara-negara barat, ya, di Amerika dan di Eropa, yang menyatakan bisa menerima LGBT itu tingkatnya di atas 70%. Tertinggi di Jerman itu 86%, terendah di Italia 74%. Tapi mereka majority menerima LGBT. Nah, ditanya juga di negara yang mantan komunis, ya, ada Polandia, Eropa Timur, Rusia, tingkat penerimaannya lebih rendah, di bawah 45%. Ya. Yang paling tinggi itu Polandia 42%, yang paling rendah Rusia 16%. 16%. Nah, tapi di negara muslim, di Timur Tengah, bahkan juga di Asia Tenggara, sama ditanya apakah Bapak Ibu menerima LGBT, yang menerima itu di bawah 10%. Ya. Tertinggi yang menerima itu di Turki 9%, ya, juga di Malaysia. Yang terendah di Pakistan hanya 2%. 9%. Indonesia 3%, ya, yang menerima LGBT. Jadi kita lihat ya, bagaimana dunia barat dan dunia muslim merespon LGBT ini. Dunia barat 70% lebih menerima, di dunia muslim di bawah 10% yang menerimanya. Jadi titik krusial yang menjadi titik tengkar, clash of mind yang paling tinggi sekarang ini antara budaya barat dan budaya negara yang majoritinya muslim. Ya. Nah, bagi kita yang negara muslim ini menjadi krusial karena dua hal. Ya. Pertama, bagaimanapun LGBT ini sudah menjadi resmi doktrin hak asasi internasional yang diputuskan PBB. Jadi dia menjadi dokumen ikon dari peradaban modern. Yang melawan ini berarti melawan PBB dan melawan peradaban modern. Jadi ini PR tambahan di dunia Islam bahwa majoriti mereka menolak LGBT ini yang sudah menjadi hak asasi manusia. Dan kedua, yang jarang orang ungkap, bahwa LGBT ini secara jumlah dia tidak besar tapi cukup signifikan. Berapa persen sebenarnya LGBT di Indonesia? Belum pernah ada survei di situ, tapi kalau kita melacak di negara-negara lain, dan itu kita yakini akan sama jumlahnya karena LGBT dianggap adalah random dari genetik. Ya. Nah, di Amerika survei terakhir Gallup Poll 2012 ya, mengenai LGBT, di sana disimpulkan bahwa mereka yang mengalami same-sex attraction, kalau ditanya, itu sekitar 4% dari total populasi. Ya. Diulangi di negara-negara Eropa, di Belanda, di Inggris, segala macam, kisarannya antara 2,5% sampai 7%. Jadi dianggap total saja bahwa di semua negara, rata-rata LGBT itu sekitar 4-5%. Itulah jumlah yang ada di setiap negara. Termasuk Indonesia juga begitu. Jadi kalau ada 100 orang, 5 orang itu punya kecenderungan same-sex attraction. Nah, ini besar jika kita bandingkan dengan kelompok minoritas lain. Katolik di Indonesia hanya 3%. Jadi kalau kita lihat data terakhir BPS ini, sensus 2010, Muslim itu ada 87%, Protestan itu 7%, Katolik hanya 3%, udah kalah jauh dengan LGBT. Buddha itu di bawah 1%. Iya.
Hindu di bawah 1%, ya. Iya. Iya. Iya, jadi kalau Buddha ditambah Hindu, gabung jadi satu, masih kalah banyak dengan LGBT. Ya. Dan juga Syiah, ya. Syiah itu terakhir dari Jaludin Rahmat di Tempo mengatakan paling banyak 2,5 juta. Pun berarti di bawah 1%. Ya. Ahmadiyah juga demikian, di bawah 1%. Jadi Ahmadiyah ditambah Syiah masih kalah dengan jumlah LGBT. Ya. Jadi dari segi jumlah, LGBT ini adalah signifikan minority. Ya. Karena itu justru harus diperhatikan. Jika Syiah diperhatikan, kemudian juga Ahmadiyah diperhatikan, Katolik diperhatikan, LGBT yang lebih besar seharusnya juga diperhatikan. Dari segi numbers, ya. Lalu muncul pertanyaan, lalu bagaimana dunia Muslim harus merespon LGBT ini? Ya. Tadi disebut juga oleh Bro Moksid, dari doktrin yang ada itu semuanya sama. Namun di dunia nyata kita pun melihat keberagaman itu. Ya. 39 negara yang majoritinya Muslim punya keberagaman juga dalam mereka merespon soal LGBT. Ya. Kita sebut saja yang satu ini kita sebut hostility, yang lainnya itu civility. Ya. Jadi hostility ini adalah mereka menentang secara kultural dan itu dilegalkan dalam aturan negara. Ya. Jadi LGBT itu dihukum secara kenegaraan, ditentang secara budaya, dan dihukum juga bahkan sampai hukuman mati. Ya. Itu ada sekitar 10 negara sekarang ini yang masih seperti itu, mulai dari Qatar, Arab Saudi, Iran, Irak. Ya. Tapi banyak juga negara Muslim yang secara majoriti menentang secara kultural, tapi secara legal dibiarkan. Ya. Termasuk Turki, termasuk Indonesia. Ya. Di sini tidak ada kita punya satu hukum yang membuat kaum LGBT itu dihukum secara pidana. Ya. Jadi kita lihat di dunia Muslim pun in action, ya, bahwa respon itu tetap beragam juga. Ya. Nah sekarang tinggal kita kalau kita mau buat bagaimana ini roadmap dunia Muslim terhadap LGBT, ya, supaya makin lama dia makin sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi. Ya, kalau di dunia yang tadi itu hostility, pelan-pelan dia harus diarahkan kepada civility. Ya. Dia boleh menentang secara budaya, namun secara legal formal pelan-pelan itu harus diterima sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ya. Tapi untuk negara-negara yang sudah ada di level civility, yang dia menentang secara budaya, namun tidak dilegalkan secara hukum, tinggal tingkat penerimaannya saja yang diperbanyak. Ya. Yang tadi di bawah 10%, pelan-pelan meninggi, sampai mencapai situasi di Brazil dan di Filipina. Brazil, Filipina juga wilayah yang Katoliknya cukup kental, ya. Tapi majority itu menerima LGBT. Ya. Apa kuncinya? Kuncinya itu yang disebut adalah kultur agree to disagree. Ya. Kultur toleransi. Toleransi itu artinya kita tidak setuju dengan paham itu, tapi kita menerima keberadaannya sebagai konsekuensi dari dunia modern. Ya. Itu kultur agree to disagree. Yang sebenarnya kaum Muslim sudah menerapkan ini untuk situasi agama. Ya. Dari semua Muslim tidak ada satu pun yang menyetujui doktrin ketuhanan agama lain, tak ada satu pun juga yang menyetujui doktrin ritual agama lain, tapi menerima kehadirannya sebagai bagian dari dunia yang beragam. Ya. Nah hal yang sama bisa diterapkan juga kepada LGBT. Sampai kapanpun sah saja. Dari 4 mazhab itu menyatakan kami tidak setuju dengan LGBT dan kami ingin melarang itu kepada keluarga kami. Namun dia pun harus menerima jika ada warga negara yang seperti itu. Seperti bagaimana dia menerima juga ada mereka yang beragama lain. Ya. Jadi saya kira dari kaum Muslim itu bisa mengembangkan 2 cara itu dalam mereka merespon LGBT. Pertama tadi yang Ulil bilang, tapi agak panjang kerjanya secara internal mencoba mereinterpretasi ulang paham agama itu, ya. Tapi itu luar biasa susahnya. Dan kedua secara eksternal, agama tak ada masalah dia menentang itu, tapi dia pertajam bahwa dia pun hidup di ruang publik yang beragam sebagai warga negara. Ya. Sehingga akhirnya dia pun menerima bahwa ada orang yang berbeda dengan dia. Ya. Seperti halnya dia meyakini bahwa dia tak boleh makan babi, ya. Tapi dia tidak mau meminta negara untuk memaksakan itu menjadi hukum yang melarang semua orang juga nggak boleh makan babi. Ya. Nah, umat Muslim sudah punya itu. Ya.
agree to disagree bagi keberagaman agama, tinggal itu dipindahkan saja kepada kasus LGBT ya. Karena itulah saya berani membuat tulisan tempo hari itu bahwa 50 tahun mendatang Indonesia pun mungkin akan menjadi negara pertama yang majoritinya menerima LGBT, bukan karena paham agamanya berbeda, tapi karena dia pahami bahwa dia hidup di negara yang beragama ya. Itu kira-kira tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.